Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan ujung NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview jurnal yang berjudul Profiling Metabolites and Biological Activities of Sugarcane, Saccharum officinarum Lin, JACE, and its product, molasses via a multiplex metabolomics approach. Baiklah, di sini terdapat pendahuluan pada jurnal tersebut, di mana tebu atau Saccharum officinarum merupakan komoditas penting untuk gula dan produk samping berupa molase, gula merah, dan jaggery. Nira dan molase kaya akan senyawa fitokimia yang berupa fenolik, flavonoid, sterol, terpenoid, asam organik, dan asam amino. Manfaat biologis dari senyawa-senyawa fitokimia tersebut adalah antara lain yaitu analgesik, antiinflamasi, antihiperglikemik, kolesterolemik, dan antitrombotik. Kemudian, terdapat rumusan masalah pada jurnal ini, antara lain yaitu komposisi metabolit pada tebu Saccharum officinarum Lin dan produk sampingannya yang berupa molase belum dipetakan secara komprehensif. Kemudian, penelitian sebelumnya hanya menargetkan kelas metabolit tertentu, sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas. Yang ketiga, belum diketahui secara detail perbedaan kandungan metabolit primer dan metabolit sekunder antara sari tebu dan molase pada tebu. Kemudian, terdapat tujuan penelitian pada jurnal tersebut, yaitu menyediakan profil metabolit komprehensif dari sari tebu dan molase yang menggunakan pendekatan metabolomik berbasis NMR, GCMS, dan UPLCMS. Kedua, membandingkan kandungan total fenolik TPC dan flavonoid TFC pada sari tebu dan molase. Dan yang ketiga, mengevaluasi aktivitas biologis berupa antioksidan melalui uji DPPH, TEAC, FRAP, serta penghambatan enzim alpha amilase dan alpha glukosidase in vitro. Kemudian terdapat metode penelitian pada jurnal tersebut, yaitu sampel berupa jus tebu segar dan molase yang di-dill freeze dry sebanyak 3 ulangan. Kemudian analisis metabolit, yang pertama NMR, identifikasi metabolit utama yang berupa gula, asam amino, dan asam organik. Kemudian dengan metode GCMS, yang mengidentifikasi metabolit primer berupa mono atau disakarida, asam amino, dan asam organik. Kemudian metode UPLCMS yang mengidentifikasi metabolit sekunder berupa flavonoid, asam fenolik, sterol, dan asam lemak. Kemudian terdapat uji fitokimia dan bioaktivitas TPC yang mengidentifikasi fenolik total, TFC yang mengidentifikasi flavonoid total. Kemudian ada uji antioksidan yang berupa uji DPPH, TAAC, dan FRAP. Kemudian uji enzim yang dimana akan menghasilkan inhibisi alpha amilase dan alpha glukosidase. Terdapat hasil penelitian pada jurnal tersebut di mana metabolit sekunder terdapat 42 metabolit yang teridentifikasi, termasuk flavonoid, asam lemak, dan sterol. Kemudian kandungan fenolik dan flavonoid molase lebih tinggi dengan hasil TPC 196 mg, GAE, TFC 297 mg, QE dibanding dengan jus tebu. Aktivitas antioksidan molasses lebih besar dibandingkan dengan jus tebu, di mana FRAP dan ABTS-nya lebih tinggi. Aktivitas antihiperglemik, di mana molasses lebih kuat menghambat alpha glukosidase. Kemudian pembahasannya, molasses terbukti mengandung lebih banyak metabolit sekunder yang aktif, terutama senyawa fenolik dan flavonoid, dibandingkan dengan jus tebu. Senyawa seperti gentisic acid, apigenin, dan luteolin ditemukan lebih melimpah dalam molasses. Kandungan total fenolik dan flavonoid yang lebih tinggi ini berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan yang lebih kuat, terutama terlihat dari hasil uji ABTS dan FRAP. Selain itu, molasses juga lebih efektif dalam menghambat enzim glukosidase yang berperan dalam pemecahan gula sehingga memiliki potensi sebagai agen antihiperglikemik.
Kelebihan dari jurnal ini yaitu metodenya lengkap, memakai beberapa teknik, antara lain yaitu berupa NMR, GCMS, UPLCMS, hingga data metabolik yang diperlukan lebih luas. Kemudian tidak hanya kimia, tapi juga terdapat uji biologis dalam jurnal ini. Jadi hasilnya lebih bermanfaat, bukan hanya sekedar data senyawa yang dihasilkan. Molase lebih produk samping Molase sebagai produk samping diteliti menunjukkan nilai tambah pada limbah industri tebu. Data jelas dan terukur, misalnya pada kandungan fenolik, pada kandungan flavonoid, dan aktivitas antioksidan lainnya. Kemudian kelebihannya yang terakhir yaitu bermanfaat untuk pangan dan kesehatan, yang dimana hasilnya bisa dapat dijadikan sebagai dasar untuk produk fungsional. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu baru diuji di laboratorium sehingga belum ada uji pada keberlanjutan pada hewan ataupun manusia, sehingga belum tahu penyerapan dalam tubuh apakah senyawa aktif tersebut mampu benar-benar dimanfaatkan pada tubuh manusia sehingga belum jelas. Sampel yang digunakan masih terbatas, hanya dari satu sumber tebu, tidak membandingkan varietas dari daerah-daerah lain. Kemudian uji enzim yang diteliti masih sedikit, hanya berupa alfa amilase dan alfa glukosidase. Enzim yang lain belum diteliti lebih lanjut dalam jurnal ini. Kemudian metode NMR kurang sensitif atau em, kurang mempresentasikan hasil yang memang benar-benar senyawa jumlah kecil sehingga tidak dapat terdeteksi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah molase lebih unggul dalam kandungan fenolik flavonoid, aktivitas antioksidan, dan potensi antihiperglikemik dibandingkan dengan nira. Produk samping tebu berpotensi sebagai pangan fungsional dan sumber senyawa bioaktif. Adapun studi ini mendukung pemanfaatan metabolomik untuk mengungkap nilai tambah tebu di luar sukrosa. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai review jurnal yang berjudul Profiling Metabolites and Biological Activities of Sugarcane Saccharum officinarum Lin, Juice, and its product molasses via a metabolomics approach. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.